Pop, 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 pisco loco. Cause he was good. Needed a lover, the underdogs on top. Then on me, I'm a don son straight from the hood. Slide on a nigga with the fofo. Got the fofo. Slide. They don't know about plot. Needed a lover, the underdogs on top. I mean, where the fuck should I really? Halo teman-teman, salam olahraga. Kami dari kelas ekstensi HPGSD 2019 dengan mata kuliah Pendidikan Jasmani SD dan Kepramukaan. Sebelumnya ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, di sini kami pertama-tama akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Maisy Imelda Tiaranida Manik dengan NIM 11933111159. Perkenalkan, nama saya Ranti Fidiastri, NIM 11933111057. Nah, dalam video ini kami akan membahas mengenai teori berjalan dan berlari. Nah, teman-teman, berjalan dan berlari itu merupakan salah satu jenis-jenis dari gerakan lokomotor. Gerakan lokomotor ini adalah suatu gerakan berpindah tempat di mana bagian tubuh tertentu bergerak atau berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Nah, teman-teman, jadi disinilah kami akan membahas lebih dalam lagi mengenai berjalan dan berlari. Nah, yang pertama kita akan membahas berjalan. Berjalan adalah suatu aktivitas yang dilakukan untuk berpindah tempat dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dengan cara melangkahkan kaki dengan satu persatu secara teratur dan kecepatan yang normal, di mana pada saat melangkahkan salah satu kaki masih berjajak pada tanah. Teman-teman, dengan berjalan kaki adalah merupakan juga salah satu latihan fisik dengan benturan ringan yang bermanfaat bagi kesehatan loh. Selain itu juga bisa memperbaiki suasana hati kita yang sedang sedih, sedang lesu. Nah, dengan berjalan kaki juga membantu kita untuk mengatasi depresi. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa sebelum melakukan gerakan berjalan ini, yang pertama-tama kita lihat dan kita siapkan adalah yaitu kenakan sepatu yang nyaman untuk berjalan kaki. Kenapa? Karena dengan mengenakan sepatu yang baik akan membantu kita untuk meningkatkan performa. Sebab kita melangkahkan kaki lebih panjang dan berlatih lebih lama dengan nyaman. Setelah kita sudah memilih dan mengenakan sepatu yang nyaman untuk melakukan gerakan jalan, kemudian kita juga harus melihat dan menyiapkan pakaian yang nyaman untuk kita pakai pada saat gerakan berjalan. Kemudian yang paling penting kita lihat dan kita lakukan yaitu melihat situasi tempat yang cocok untuk berjalan kaki, karena dengan berjalan kaki ini kita harus melihat tempat yang nyaman dan aman seperti lapangan yang luas. Ketika sedang berjalan, biasakan dengan punggung yang tegak dan mengangkat dagu agar sejajar dengan lantai. Berjalan dengan punggung yang tegak dan lurus, kita bisa bernapas lebih leluasa karena tidak menekan diafragma. Jangan berjalan sambil menunduk atau membungkuk, sebab postur tubuh yang buruk akan lambat laun membuat punggung terasa nyeri. Langkahkan kaki kanan ke depan dengan meletakkan tumit di lantai, lalu gunakan otot paha belakang untuk menggerakkan tubuh ke depan sampai bisa memindahkan tumit kiri ke depan. Biasakan melangkah dengan gerakan menggulung telapak kaki, yaitu mengangkat telapak kaki yang dimulai dari tumit sampai ke jari-jari dengan arah lurus ke depan. Tariklah kedua bahu sedikit ke belakang, tetapi biarkan tetap santai atau rileks. Selama berjalan, ayunkan lengan tidak lebih tinggi dari dada dan tangan dikepalkan saat berjalan.
Ayunkan lengan dengan perlahan. Semakin cepat kita berjalan, semakin cepat pula lebar ayunannya. Berjalan dengan mengayunkan lengan dengan tangan di kepal membantu kita melangkah lebih lebar dengan energi metabolik yang sama besarnya. Mulailah berjalan dengan melakukan pemanasan sambil mengatur kecepatan. Setelah melakukan pemanasan, tingkatkan kecepatan berjalan sampai intensitas sedang. Kemudian, lakukanlah pendinginan setelah selesai berjalan. Kemudian kita membahas yaitu mengenai berlari. Berlari ini juga sebenarnya hampir sama dengan gerakan berjalan, karena berlari adalah suatu aktivitas yang dilakukan untuk berpindah tempat dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Cuma bedanya di cara kita melangkahkan kaki, karena di gerakan berlari ini kita melangkahkan kaki dengan gerakan yang lebih cepat dari kecepatan gerakan berjalan. Nah, dan pada prosesnya, pada saat melangkahkan kaki secara bergantian terdapat posisi di mana kaki kita tidak menyentuh tanah dalam waktu sesaat. Teman-teman, sama seperti gerakan berjalan tadi, dalam gerakan berlari ini juga kita harus melihat dan menyiapkan sesuatunya. Seperti kita harus mengenakan dan menyiapkan sepatu yang nyaman untuk berlari. Karena dengan mengenakan sepatu yang baik akan membantu kita untuk meningkatkan performa, sebab kita melangkahkan kaki kita lebih panjang dan berlatih lebih lama dengan nyaman. Nah, yang selanjutnya adalah memilih pakaian yang nyaman untuk berlari dan melihat atau mencari tempat untuk berlari yang nyaman dan aman, seperti lapangan yang luas. Pada saat melakukan gerakan berlari, badan kita harus rileks, tidak kaku, dan sedikit condong ke depan. Pandangan horizontal atau lurus ke depan. Ayunkan lengan dengan santai atau rileks dan kontinu. Tangan atau lengan dan bahu tidak jatuh ke depan. Atur irama dan panjang langkah agar tepat dan teratur. Tidak terlalu pendek dan tidak memanjangkan langkah. Saat mendarat, mendaratlah dengan bola kaki atau telapak bagian tengah agak ke depan. Hindari menekan langkah terlalu keras ke tanah. Sebaliknya, melangkah seolah-olah mendorong ke depan. Teman-teman, teknik yang baik pada saat berjalan dan berlari tidak bisa terbentuk dengan sendirinya, karena perlu latihan kontinu untuk pembentukan postur tubuh agar menjadi lebih baik, sehingga secara otomatis kita bisa berjalan dan berlari dengan teknik yang benar. Otot pinggang dan perut yang kuat adalah modal utama agar tubuh dapat berdiri tegak atau tidak bungkuk, karena selain itu juga dibutuhkan penguatan untuk tungkai dan lengan agar tubuh kita menjadi proporsional. Nah, teman-teman, itulah salah satu gerakan dasar dari berjalan dan berlari. Tujuan dari dilakukannya gerakan berjalan dan berlari ini adalah untuk meningkatkan kemampuan gerakan dasar kita yang banyak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa berjalan adalah salah satu gerakan yang bisa kita lakukan atau yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, banyak manfaatnya juga yang dapat kita peroleh dari gerakan berjalan ini. Bukan hanya kita sampai ke tujuan dari satu yang tempat ke tempat lainnya, tapi dengan gerakan berjalan ini juga dapat membuat tubuh kita menjadi sehat. Begitu pula dengan berlari, yaitu melangkahkan kaki yang dipercepat sehingga saat berlari posisi tubuh kita melayang di atas permukaan tanah, yang artinya sekurang-kurangnya hanya satu kaki yang menyentuh tanah akan cenderung kedua kaki lebih banyak,
yang tujuannya adalah untuk mencapai kecepatan lebih dari berjalan. Jadi teman-teman, itulah tadi video pembahasan kami mengenai berjalan dan berlari. Semoga dengan adanya video ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kami mengucapkan mohon maaf apabila ada salah ucap kata dalam video tadi. Dan terima kasih sudah mau menonton. Salam olahraga.